Di Jakarta, salah satu menu sarapan terfavorit adalah nasi uduk dan juga nasi ulam. Tapi kira-kira tahu nggak ya perbedaannya apa? Dan juga kira-kira favoritnya yang mana nih? Nasi uduk atau nasi ulam? Nasi uduk itu kan pakai santan. Kalau nasi ulam itu nasi biasa. Cuman pakai apa namanya itu yang apa namanya? Parutan kelapa. Nasi ulam nggak tahu, belum pernah nyoba. Aku nasi uduk sih. Gak tahu ya, sama-sama gurih nggak sih? Oh gitu ya? Iya. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, saya akan mengajak Anda mengunjungi salah satu warung legendaris di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan yang menjual dua jenis makanan ini sekaligus. Berjualan sejak tahun 1952, warung ini cukup terkenal di kalangan penggemar nasi uduk dan nasi ulam. Sama-sama dari Betawi, tapi keduanya ini jenisnya berbeda. Yang satu nasi uduk, satu nasi ulam. Kelihatannya memang sama ya, serupa tapi tak sama. Dari rasanya juga berbeda, cara memasaknya juga berbeda. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini adalah nasi uduk yang dimasak dengan santan. Ini bisa terlihat di atasnya itu ada bawang goreng khasnya, ada bumbu kacang dan juga tempe orek. Nah, kalau yang nasi ulam ini yang menjadi ciri khasnya adalah serundeng yang ada di atas nasinya. Nah, ini tidak dimasak pakai santan, itulah yang membedakan. Sama biasanya kalau nasi ulam itu bisa dimakan kering, sama bisa dimakan basah juga. Kalau basah biasanya pakai semur-semuran seperti ini, ada tahu, telur, ada yang suka jengkol juga bisa nih dimakan pakai nasi ulam. Kita coba dulu ya. Proses pembuatan nasi uduk dan nasi ulam berbeda. Nasi ulam dimasak seperti memasak nasi putih biasa. Namun, kalau nasi uduk membutuhkan lebih banyak waktu karena harus dimasak dengan santan serta sejumlah rempah-rempah seperti daun salam, sereh, dan lainnya. Memasaknya pun harus bertahap dan menggunakan cara manual ya. Tak heran, proses inilah yang membuat nasi uduk kaya akan rasa. Kalau nasi uduk lebih lama ya prosesnya, karena kita habis dicuci itu direndam dulu. Direndam berapa, ada 2 jam, 3 jam, baru diaron. Habis diaron, santan, tunggu sampai kering lagi, baru dimasak lagi ulang, dimatengin. Nasi ulam dan nasi uduk yang pulen cocok dinikmati dengan lauk apa saja. Tak heran setiap warung nasi uduk selalu menyajikan berbagai pilihan lauk. Mulai dari ayam goreng, telur balado, empal, perkedel, dan masih banyak lagi. Dua-duanya sama-sama enak. Yang bikin beda itu tergantung selera ya. Kalau misalnya nasi ulam tuh menurut saya lebih segar karena dia ada campuran kemangi, timun, dan juga kecambah seperti itu. Apalagi ditambah dengan kuah dari semur, jadi agak manis-manis campur dengan serundengnya, perpaduan yang sempurna menurut saya. Tapi kalau nasi uduk rasanya itu lebih gurih karena nasinya itu terbuat dari santan ya. Jadi ketika makan tuh aroma santannya juga keluar, ditambah dengan sambal kacang, dan juga menurut saya kuncinya adalah tempe orek nih. Jadi kalau makan nasi uduk tuh harus pakai tempe orek biar rasanya itu di mulut jadi agak manis, gurih, dan juga ada krenyes-krenyesnya gitu. Enak deh, cocok ya buat sarapan. Nasi uduk dan nasi ulam dianggap merupakan makanan khas Betawi. Namun ternyata makanan ini merupakan perpaduan dari berbagai daerah. Pakar kuliner mengatakan nasi uduk tertulis dalam cerita Ramayana versi Indonesia sebagai wuduk atau makanan santan. Nasi uduk pun baru mulai populer di Indonesia pada zaman Wali Songo. Seiring berkembangnya zaman, wuduk ini dikenal dengan sebutan di berbagai macam daerah ya, dengan nasi lemak, dengan nasi gurih ya. Tapi wuduk ini sendiri bisa dibilang mempunyai sentuhan di setiap daerahnya, dan makin booming ketika salah satu wali, yaitu Sunan Kalijaga, menggunakan nasi gurih itu atau nasi wuduk ini sebagai media penyebaran agama Islam. Sementara nasi ulam sering dikaitkan dengan nasi yang dibungkus dengan daun. Dan ada juga yang mengaitkan dengan nasi yang dimakan dengan daun-daun mentah. Dalam bahasa Melayu, ulam berarti daun.
Nah, kesegaran dari daun mentah yang ada di nasi ulam pun memberikan cita rasa tersendiri bagi penikmatnya. Kalau dibandingkan nasi uduk, ini fresh sih baru buat saya. Jadi cukup enak sih kalau menurut saya sih, rasanya enak. Kalau nasi uduk dia kan cenderung kurang, dia cuma gurih aja tuh karena santan kan. Kalau ini ada tambahan-tambahan kayak daun kemangi, terus ada kecambah juga, jadi lebih fresh rasanya gitu. Kalau pemirsa, tim nasi yang mana nih? Nasi uduk atau nasi ulam? Yang jelas, apapun pilihannya, kedua jenis nasi ini sama-sama memiliki masing-masing kisah dan sejarahnya, serta kaya akan cita rasa Nusantara. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.